Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmati Edu Isa Fitri dengan NIM A1124060. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh instabilitas ekspor komoditas pertambangan nikel terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Ya, ini adalah studi kasus regional, analisis empiris, dan temuan lapangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari sama-sama kita bedah selanjutnya. Bagian latar belakang dan rumusan masalah. Nah, di sini dijelaskan bahwa nikel adalah komoditas ekspor strategis penopang devisa nasional. Nah, Sulawesi Tenggara atau Sultra memegang cadangan raksasa sekaligus pusat hilirisasi nikel Indonesia. Namun, ketergantungan ekstrim pada mineral memicu kerentanan ekonomi makro terhadap fluktuasi harga global yang berdampak langsung pada operasional penyerapan tenaga kerja dan kesenjangan wilayah. Nah, selanjutnya itu penelitian. Nah, yang pertama itu bagaimana sih fluktuasi ekspor nikel mengaruhi operasional smelter dan PAD Sultra. Terus bagaimana dampak hilirisasi nikel pada penyerapan kerja pendapatan warga, dan bagaimana volatilitas harga nikel memperlebar ketimpangan pendapatan di sekitar tempat. Nah, maksudnya itu Sulawesi Tenggara itu adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang devisa yang besar. Tapi masalahnya, karena ekonomi kita terlalu bergantung sama nikel, Sultra jadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Kalau harga dunia turun, perusahaan langsung efisiensi atau PHK. Dan inilah yang berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan di masyarakat. Bagaimana landasan teoritis dan metodenya? Nah, yang pertama itu ada keunggulan komparatif. Yang kedua ada instabilitas ekspor dan enclave ekonomi. Nah, di sini menurut David 1817 mendefinisikan spesialisasi komoditas berbiaya peluang terendah. Cadangan pun melimpah memberi Sultra keunggulan komparatif mutlak. Nah, sedangkan stabilitas ekspor itu volatilitas harga mineral global di geopolitik. Transisi energi hijau dan pemerintah eksternal memicu risiko fluktuasi pendapatan daerah secara dramatis. Nah, yang selanjutnya ada itu enclave ekonomi. Nah, ini di sini kesenjangan pendapatan melebar saat industri tambang berteknologi tinggi menciptakan kantong kekayaan tertutup yang tak terdistribusi ke sektor domestik. Nah, maksudnya ini untuk membedah masalah ini, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Secara geologis, Sultra memang mempunyai keunggulan komparatif karena cadangan nikel yang melimpah. Tapi teori ini juga mengingatkan kalau terlalu bergantung pada satu komoditas primer itu berbahaya. Mengapa? Karena keuntungan ekonomi itu ekonomi tambang seringkali tidak merata sehingga memicu ketimpangan antara pekerja sektor formal tambang yang gajinya besar dengan masyarakat di sekitar informal atau pertanian. Yang selanjutnya ada matriks kajian. Oke, selanjutnya ada design of metodologi penelitian. Nah, di sini tuh tertulis ada 3, yaitu kualitatif, deskriptif, purposive, sampling, dan instrumen dan waktu. Nah, dari hasil semua ini bahwa dikatakan dari wawancara, Kak Sairudin dan Kak Putu menyatakan kalau harga nikel global berubah, operasional perusahaan langsung terkena imbasnya. Saat harga naik, produksi digenjot dan pendapatan daerah melonjak. Tapi saat harga turun, pendapatan daerah ikut merosot karena perusahaan mengurangi produksinya. Ini
membuktikan kalau ekonomi Sultra memang sangat insentif dan ketergantungan pada nikel yang sangat terlalu tinggi dan masih terlalu tinggi. Nah, bagaimana dengan hilirisasi? Di satu sisi, aku tuh melihat hilirisasi pendapatan berdampak positif karena mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Tapi di sisi lain, Kak Gede Suardika dari PT QMQ mengungkapkan fakta lapangan yang kontraks, yaitu proses transisi hilirisasi ini justru sempat menyebabkan banyak karyawan mengalami PHK. Pola penyerapan tenaga kerja di tambang itu memang sangat dinamis. Pas lagi bagus karena mereka rekrut banyak orang, tapi pas lagi drop, ngurus karyawan nggak bisa dihindari. Nah, oke, selanjutnya bagian hasil pembahasan. Di sini tertera bahwa volatilitas harga ketergantungan. Nah, pengertian siklus harga global. Narasumber Sarjun dan Putu menegaskan harga nikel internasional memang kendali penuh atas produksi smelter daerah. Siklus booming, investasi mengalir, produksi meningkat, sarapan PAD tumbuh besar. Siklus boostingnya, harga turun memaksa efisien drastis, membekukan rekrutmen hingga mengurangi operasional. Nah, bagian Aaron Knowledge Sultranya, perekonomian provinsi Sulawesi Tenggara tergolong sangat bergantung pada nikel. Absennya diversifikasikan kuat membuat seluruh sektor pendukung lokal atau gosip catering jasa ikut terpukul parah begitu aktivitas ekspor nikel menurun. Nah, bagian peluang dan dilema transisi. Nah, kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah mempercepat pembangunan ekonomi daerah juga panjang melalui penciptaan nilai tambang industri smelt domestik. Namun, terdapat tantangan transisi struktural. Informan Gede Suardika PT QMD menyoroti maraknya PHK massal karyawan selama masa transisi akibat penyesuaian teknologi smelter. Kebutuhan tenaga kerja bergeser dari buruh galian pasar ke operator teknis keahlian tinggi. Nah, mengapa ketimpangan melebar? Politis upah eksklusi kerja. Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Tenggara semakin parah karena dua dinamika utama. Yang pertama itu disparitas upah sektoral, yaitu pekerja yang terserap di sektor tambang formal menerima kompensasi jauh lebih tinggi dibanding masyarakat di sektor pertanian dan perikanan tradisional. Kerentanan eksternalnya saat instabilitas ekspor terjadi, pekerja tambang lapis bawah adalah yang pertama kali menghadapi pemangkasan jam kerja dan PHK memaksa mereka kembali ke sektor informal yang tidak pasti. Selanjutnya saran dan rekomendasi kebijakan. Nah, di sini tertera ada 3. Yang pertama diversifikasi sektor non tambang Pemda, yang kedua pemberdayaan CSR vokasional perusahaan, dan yang ketiga itu daur ulang limbah dan polusi lingkungan. Nah, maksud dari rekomendasi kebijakan ini untuk pemerintah daerah harus memperkuat sektor non tambang seperti pertanian, perikanan, dan UMKM agar masyarakat punya bantalan ekonomi untuk perusahaan. Program CSR-nya harus diarahkan ke pemberdayaan usaha alternatif warga dan wajib pakai teknologi ramah lingkungan yang buat tenaga polusi. Dan untuk masyarakat jangan cuma mengandalkan sektor tambang, mari kreatif cari sumber pendapatan alternatif. Nah, dari itu sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.